Penistaan agama itu di banyak negara justru dijadikan sebagai palu godam politik, kepentingan-kepentingan politik, wabil khusus kepada kelompok mayoritas. Penistaan-penistaan agama ini buat saya, ya ini akhirnya hanya menjadi satu kekuatan dari kelompok mayoritas untuk menghajar kelompok yang lebih minoritas. Dan ketika kelompok minoritas bersuara karena agamanya diciderai, kadang-kadang juga tidak kuasa. Karena melawan satu tembok besar yang menurut mereka ini adalah kekuatan yang hampir tidak bisa dijangkau untuk keyakinan mereka. Ya seperti di negara-negara dengan heterogenitas yang tinggi ya dengan bermacam-macam agama beserta sekte-sektenya, memang semua mengalami kerentanan yang sama. Itu juga bukan hanya dialami di Indonesia, tapi dengan negara-negara dengan garis-garis primordial yang bermacam-macam, itu pasti akan berhadapan dengan berbagai ancaman-ancaman segregatif, sama seperti di negara-negara yang saat ini seperti di India misalnya. Ini juga mengalami hal yang sama. Perpecahan-perpecahan dan saling persekusi seperti di Manipur, Gujarat, di Uttar Pradesh itu juga terjadi sama seperti di sini. Artinya kerentanan-kerentanan dari berbagai perbedaan itu selalu ada dan akan terakselerasi ketika dia bertubrukan dengan kepentingan-kepentingan politik. Itu bukan hanya terjadi hari ini juga, itu juga terjadi di sepanjang sejarah agama-agama dan juga peradaban manusia, mulai dari zaman sebelum Masehi itu. Artinya ketika kesadaran-kesadaran ini terjadi, maka seharusnya kita yang betul-betul concern terhadap persatuan, terhadap toleransi, berbagai potensi-potensi friksi di antara semua perbedaan itu memang harus diminimalisir sekecil mungkin. Harus betul-betul fokus terhadap gerakan-gerakan unity. Kalau kondisinya sendiri saat ini di Indonesia tuh seperti apa tuh kondisi toleransi umat beragama? Nah ini memang yang menjadi satu persoalan tersendiri di negara kita. Karena memang kadang-kadang negara juga memfasilitasi berbagai gerakan-gerakan yang mengarah kepada gesekan-gesekan itu. Jadi intoleransi ini bukan hanya persoalan intimasi sosial masyarakat, tapi juga kadang-kadang negara memberi ruang untuk terciptanya satu gerakan-gerakan intoleran, misalnya aturan-aturan pendirian rumah ibadah, termasuk juga berbagai aturan-aturan yang justru lebih mendorong terhadap eksklusivisme dari berbagai ajaran. Termasuk juga pembiaran-pembiaran terhadap gerakan-gerakan yang sifatnya tidak inklusif. Ini juga akhirnya kan menjadikan gesekan-gesekan tersendiri. Misalnya surat izin pendirian rumah ibadah yang tidak bisa diberikan kepada pemeluk agama, akhirnya berujung terhadap persekusi misalnya ketika ibadah itu dipaksakan dilakukan di dalam rumah tinggal. Dan ini kan peran serta negara di situ yang justru memberikan ruang kepada aksi-aksi intoleran itu. Dan ini menjadi PR kita bersama dan menjadi PR dari setiap pemerintahan yang memang belum pernah terselesaikan. Mulai dari konflik-konflik misalnya yang terjadi di Minahasa Utara, termasuk juga di Bekasi, termasuk persekusi terhadap kelompok Ahmadiyah. Ini kan sebenarnya termasuk juga kelompok Syiah yang ada di Sampang di Jawa Timur waktu itu. Ini kan selalu menjadi kerikil dalam sepatu dari setiap peradaban bangsa kita. Ini tidak boleh lagi berbagai aksi-aksi intoleran itu justru seolah-olah terfasilitasi oleh negara. Ini yang harus menjadi PR bagi siapapun. Tetapi begini, untungnya, alhamdulillahnya, negara kita itu tidak didasarkan atas agama. Karena sebuah negara yang didasarkan pada agama itu luar biasa buruknya, luar biasa berdarah-darahnya sepanjang sejarah. Nah masalahnya juga di sini juga banyak sekali kesalahpahaman tentang pengertian sekularisme. Pada sekularisme itu baik sekali dalam arti semua pihak itu menempatkan apa-apa pada proporsinya gitu. Jadi misalnya kalau di Amerika istilahnya the separation of church and state, ya pemisahan antara gereja ini artinya agama dan negara gitu. Kalau nggak dipisah, bayangkan Anda berkuasa atas nama Tuhan. Siapa yang bisa ngelawan? Karena Tuhan dianggap kekuatan tertinggi. Nah itu yang terjadi pada rezim-rezim religius. Ya, contohnya yang sekarang masih bertahan di Iran. Ya, yang namanya the supreme leader itu namanya Ali Khamenei sekarang. Dia berdiri di atas konstitusi.
Jadi misalnya kalau pemilu apapun dia bisa batalkan. Karena dia apa? Dia megang mandat ilahi. Loh, kalau udah ilahi siapa yang bisa ngelawan gitu kan. Makanya, nah kembali kita bersyukur karena bapak-bapak bangsa kita itu punya visi yang jauh ke depan dan menemukan formula yang brilian, yaitu Pancasila. Pancasila ini satu common denominator ya, titik temu yang sangat bagus dan sangat berguna dan sangat efektif sejauh ini. Nah tinggal seperti dikeluhkan Isla tadi, masih banyak aja aparat negara atau institusi-institusi pemerintah yang justru tidak menghayati Pancasila ini dengan sesungguhnya, sehingga menoleransi intoleransi gitu dari sebagian masyarakat atau membiarkan terjadi persekusi dan sebagainya gitu. Kalau mereka berpegang pada Pancasila, saya kira cukup aman gitu. Tapi bagaimana nih Anda memandang beberapa kasus penistaan agama yang telah terjadi di Indonesia, Cak Islah? Sejauh mana nih dampaknya pada kerukunan umat beragama di Indonesia? Ya, saya termasuk mungkin salah satu yang tidak setuju dengan pasal-pasal blasphemy yang ada di undang-undang kita. Blasphemy ya istilahnya ya. Ya, blasphemy itu adalah penistaan agama. Ya. Itu salah satunya saya tidak setuju adanya undang-undang pasal itu ya. Karena memang kecenderungan penistaan agama itu di banyak negara justru dijadikan sebagai palu godam politik, kepentingan-kepentingan politik wabil khusus kepada kelompok mayoritas. Itu juga terjadi. Dan undang-undang penistaan agama ini juga akhirnya menjadi palu godam di India untuk memukul kelompok-kelompok minoritas. Termasuk juga di Manipur kemarin, hampir hukum itu tidak berlaku ketika hampir 400 gereja itu dibakar oleh kelompok mayoritas. Dan juga pemberangusan masjid-masjid seperti di Gujarat, di Goa, di Uttar Pradesh. Itu juga hukum tidak bisa menjangkau mereka. Nah, oleh karena itu penistaan-penistaan agama ini buat saya ya ini akhirnya hanya menjadi satu kekuatan dari kelompok mayoritas untuk menghajar kelompok yang lebih minoritas. Dan ketika kelompok minoritas bersuara karena agamanya diciderai, kadang-kadang juga tidak kuasa. Karena melawan satu tembok besar yang menurut mereka ini adalah kekuatan yang hampir tidak bisa dijangkau untuk keyakinan mereka. Jadi menurut saya yang harus dibangun adalah bukan dengan cara-cara koersif seperti itu. Justru dibangun kesadaran bahwa mencelakai agama dan sebagainya itu bukan lagi persoalan-persoalan yang berakibatkan sanksi. Tapi adalah kesadaran-kesadaran bahwa setiap orang pasti memiliki keyakinan bahwa hanya keyakinannya yang paling benar. Itu pasti itu. Tapi kan untuk untuk meyakini bahwa keyakinan itu yang paling benar kan tidak harus menyalahkan keyakinan orang lain. Untuk mengatakan bahwa istri saya paling cantik, saya tidak harus mengatakan istrinya Mas Anggit ini paling jelek gitu kan. Enggak seperti itu. Ya, ini yang kita ini adalah keyakinan secara universal dalam beragama. Seharusnya seperti itu. Nah, ini yang ketika ini diwujudkan dalam bentuk undang-undang sama seperti yang dilakukan di Sudan ya. Sampai di tahun 83 Presiden Ja'far Numeiri waktu itu betul-betul memproteksi Islam itu dengan kekuatan senapan gitu ya. Siapapun yang berani bersuara untuk melawan kelompok-kelompok muslim dari utara itu memang akhirnya senapan yang berbicara dengan alasan atas nama Tuhan, atas nama kitab suci dan atas nama kesucian dari kenabian. Nah ini yang akhirnya menjadi palu godam politik dari satu kekuatan mayoritas. Oke, lalu bagaimana dengan regulasinya lalu dan hukum terkait persoalan toleransi beragama yang ada sejauh ini? Apakah itu sudah efektif? Lalu bagaimana juga dengan pendidikan agama nih? Di Indonesia kan terkenal sekali dengan pendidikan agamanya ya. Apakah peran pendidikan agama sejauh ini dalam membentuk karakter murid-muridnya, manusianya yang toleransi itu dalam beragama efektif atau enggak? Bagaimana, Cak? Ya kalau saya melihat begini ya, kalau kita mau berbicara agama yang mana? Kalau kita mau lebih mendetilkan persoalan agama, ini aliran yang mana? Ini manhaj yang mana? Madhab yang mana? Ijtihad yang mana? Fatwa-fatwa yang mana? Ini rumit sekali. Makanya ya kembali ke sejarah kita ketika pasca kemerdekaan, ketika ada yang mengusulkan bagaimana kalau syariah ini masuk ke dalam tata kelola negara, makanya ketika itu ada ulama yang menolak, ya banyak sekali ulama yang menolak, nggak usah kita taruh syariah di situ. Masalahnya
Syariah versinya Muhammadiyah dan NU saja berbeda. Belum Wahabi, belum Syiah, belum Ahmadiyah. Ini kan perspektifnya berbeda-beda. Nah, ini yang kemudian hari ini dalam dunia pendidikan kita, ini memang belum tumbuh berkembang agama dalam konteks universalismenya belum ketemu. Semua berdiri dengan tafsirnya masing-masing. Akhirnya apa? Kita selalu menjadikan Tuhan sebagai objek sengketa. Kan itu yang terjadi di kita hari ini. Nah, ini yang tidak boleh terjadi di tengah diskursus keilmuan yang mungkin nanti bisa ditanyakan ke Bang Hamid. Kita semua mungkin punya mimpi yang sama ya, Bang Hamid ya. Bahwa kita orang-orang beragama ini sejak lama meninggalkan ilmu pengetahuan. Kita hari ini betul-betul sibuk dengan diskursus yang seputar hukum, soal dalil, detail-detail fikih. Detail-detail fikih. Ini kan sebenarnya sudah selayaknya kita tinggalkan karena peradaban manusia ini selalu lekat dengan ilmu pengetahuan dan notabene ironisnya itu ditinggalkan oleh para pemeluk agama sejak lama. Kita lihat aja kenyataan ya, fakta. Gini deh, misalnya kalau Anda punya anak atau ponakan belajar di katakan di sekolah elite di Jakarta, ya ada pelajaran agama. Kalau saya sebutlah nama sekolah-sekolah Islam yang mahal itu, ya ada pelajaran agama di situ. Terus ada pelajaran agama juga, let's say di satu SD Muhammadiyah di Gunung Kidul gitu ya, di Jogja sana. Nah, begitu misalnya soal pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran fisika atau pelajaran kimia, ini kan berbeda sekali standarnya ya. Yang diajarin di sekolah-sekolah mahal ini udah tinggi sekali tingkatnya. Dan guru-gurunya biasanya keren-keren, Bung. Gurunya itu doktor juga walaupun SMP SMA ya. Coba Anda begitu agama sama. Ini mestinya jadi pertanyaan nih. Kenapa kalau sudah pelajaran agama semuanya pakai standar yang sangat rendah sekali. Baik di SD di pedalaman, misalnya di Indonesia Timur, sama sekolahan di ibu kota Jakarta. Yang biayanya mahal sekali, uang bulanannya, SPP-nya. Sama, begitu soal agama, sama. Nah, saya nggak tahu dari dulu saya amati ini dan nggak ada jalan keluar. Jadi dengan kata lain yang mau saya bilang adalah coba kualitas pendidikan itu ditingkatkan gitu. Sebagaimana kualitas pendidikan dalam pelajaran bahasa Inggris, pelajaran kimia, geografi dan sebagainya. Kenapa pada pelajaran agama stuck? Di mana aja Anda belajar sama tingkatnya gitu. Orang-orang yang terdidik di mata pelajaran umum yang justru yang lebih radikal. Nah, Islam ini meneliti dia banyak nih. Pasti salah satu temuannya itu. Kenapa dari mahasiswa-mahasiswa MIPA misalnya di universitas-universitas banyak yang ke sana. Yang mahasiswa UN yang belajar agama beneran, yang tahu usuluddin, yang tahu studi akidah segala, sedikit sekali, bukan nol ya. Tapi kalau dibandingkan kan jauh sekali antara tingkat radikalisme itu Anda nggak ketemu di UIN misalnya. Mana ada, sedikit sekali. Atau di Timur Tengah mungkin di Al-Azhar ya. Yang ada itu di Fakultas MIPA, di sekolah sekuler. Why? Nah, salah satu dugaannya adalah karena di sekolah-sekolah agama ini, katakan di UIN, mereka belajar agamanya betulan gitu, mendalam. Kalau ini kan karena kulit-kulitnya doang, lalu semangat perlawanannya yang diutamakan. Dan dugaan saya itu juga ketularan dari ulama-ulama Timur Tengah. Jadi sebetulnya isu-isu Timur Tengah itu diimpor ke sini atau diekspor oleh mereka ke sini. Mereka memang berhadapan dengan Barat itu dalam wajahnya yang telanjang dan frontal selama berpuluh-puluh tahun. Ya misalnya aja kasus Israel-Palestina aja. Itu kan faktor Inggris awalnya besar sekali dengan James Balfour Declaration itu. Dan belakangan Amerika. Jadi orang-orang Timur Tengah itu berhadapan dengan apa yang disebut hegemoni Barat itu langsung. Maka retoriknya yang diambil dari inspirasinya dari agama langsung mengarah ke situ. Lah kita sebetulnya nggak punya problem sepekat itu. Tapi karena bacaan ulama-ulama di sini ustadznya juga adalah kitab-kitab karangan ulama Timur Tengah,
retoriknya kemudian sama. Seolah punya musuh yang sama Dengan musuhnya mereka. Iya, problem itu padahal berbeda. Cak gitu. Islah, kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki dalam pendidikan agamanya mungkin, apa toleransi umat beragamanya seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Hamid ya. Keresahannya Bang Hamid nih. Apa sih yang harus aspek apa sih yang harus diperbaiki? Ya menurut saya memang metode pendidikan kita mulai dari silabus, kurikulum semua harus diperbaiki tentang agama ini. Agama seperti yang kata Bang Hamid tadi, nggak boleh lagi hanya mempelajari kulit-kulitnya aja di sekolah-sekolah umum gitu ya. Artinya agama sudah betul-betul menjadi satu agama itu kan memang bukan ilmu pengetahuan, tapi setidaknya perspektif ilmu pengetahuan itu betul-betul menjadi backbone dari pelajaran agama itu sendiri. Sama seperti kata Bang Hamid tadi, literatur agama kita ini kan rata-rata memang diimpor dari Arab, sementara Arab itu head to headnya dengan Barat. Sehingga ketika literatur ini kita datangkan ke sini seolah-olah Barat itu juga musuh kita. Nah, kebangkitan seperti mimpi-mimpi politik di Arab itu akhirnya digotong paksa ke sini. Karena mereka memang mengeksportasi paksa keyakinan-keyakinan mereka ke sini melalui akselerasi ajaran-ajaran agama. Seolah-olah kepentingan politik mereka ini adalah kepentingan agama dan sama gitu. Nah, ini yang harus betul-betul direposisi dalam sistem pendidikan kita. Terutama misalnya demokrasi ini haram karena itu adalah produk orang Barat. Kira-kira Cak Islah, bagaimana kita memperbaiki itu agar kedepannya visi misi kita itu umat beragama ini nggak seperti itu lagi? Karena tadi kan berarti kan artinya import agamanya itu mentah-mentah. Ya, nah bagaimana nih, apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya awakening, harus ada ba'ats, kebangkitan. Wah, itu harus ba'ats. Itu harus ada kebangkitan dari kita dalam memandang kita agama seperti apa. Kita selama ini terus terang begini loh. Umat Islam dimanapun di seluruh dunia, terutama di Indonesia, itu masih sibuk dengan persoalan-persoalan otentisifikasi. Dan juga persoalan-persoalan orisinalitas, purifikasi dan sebagainya. Ayolah kita beranjak dari situ. Kalau kita memaksakan untuk tetap hidup dengan keyword purifikasi, artinya apa? Kita harus memundurkan peradaban orang beragama ke abad ke-7. Coba bayangkan. Yang definitely 1000% yang ada di sekitar kita ini sudah bukan abad ke-7 lagi. Coba bayangkan itu. Nah, mutaghayyirot, pertimbangan-pertimbangan peradaban manusia ke depan itu harus betul-betul ikut bersama akselerasi itu. Kalau kita masih tetap menganggap bahwa orisinalitas perlu, otentisitas perlu, kita tidak boleh lagi melakukan ajaran-ajaran agama yang sudah tidak otentik lagi dengan abad ke-8. Ini semuanya udah berubah. Ini sudah bukan lagi abad ke-8. Ini bukan lagi, jangan bawa peradaban manusia pada zaman itu ke hari ini. Udah nggak ideal lagi. Nah, sementara orang beragama hari ini masih menganggap referensi masa lalu itu adalah referensi paling ideal untuk diwujudkan hari ini.